Kita mulai. Langkah pertama, diskusi model Sokrates. Diawali dari tidak tahu. Kalau sudah tahu, sudah yakin tahu, ya ndak usah dialog. Seperti saya bilang tadi, ya wes, yakini saja kebenaranmu, fastabiqul khairat. Kalau klaimnya sudah tahu. Jadi untuk dialog diawali, kalau versinya Sokrates, dari tidak tahu. Sokrates itu gayanya juga tidak tahu. Jadi, dan dia ingin belajar. Kok kamu bilang bahwa dunia ini sekarang sudah tidak adil lagi? Coba ajari saya. Adil itu apa? Yang tidak adil itu bagaimana? Nah ini dia ingin belajar. Bukan kok dia ngajar. Kamu salah, adil itu begini. Enggak. Dia ingin belajar. Nah ini kadang-kadang rasanya menyakitkan bagi orang lain, karena dia kayak dikejar-kejar. Jadi ini sikap pertama sekaligus kritik pada orang agar tidak sok tahu, kalau memang dia tidak tahu. Dan yang kedua, agar kritis, tidak menerima begitu saja kebenaran yang dia anggap benar. Di zamannya Sokrates ini dipakai untuk menyerang banyak kelompok. Menyerang dalam tanda petik, mengkritisi banyak kelompok. Kepada para kosmolog zaman itu sebelum Sokrates itu banyak kosmologi. Orang memahami kosmos. Kan teman-teman melihat ada apa sih hakikatnya kosmos itu, alam itu. Ada yang bilang hakikatnya air, ada yang bilang hakikatnya udara, ada yang bilang hakikatnya 4 unsur, ada yang bilang hakikatnya cinta, dan lain sebagainya. Jadi filosof-filosof sebelum Sokrates itu disindir oleh Sokrates. Kok yo memahami manusia, memahami alam yang kompleks ini hanya dibatasi di alam fisik saja. Nah itu dikritik. Tapi cara ngeritiknya dengan cara bertanya. Jadi tidak dengan cara menjatuhkan. Jadi kayak coba ajari saya. Nah maksudmu apa? Nah ini pertanyaan ini kan menggelisahkan bagi orang yang tidak dalam. Kalau kalian budayamu hanya like and share, itu sulit. Kalau kamu ketemu Sokrates itu kamu bisa pontang-panting dikejar oleh Sokrates. Jadi para kosmolog juga kebingungan ketika ditanya oleh Sokrates pada zaman itu. Apalagi kelompok kedua itu, kelompok sofis. Kelompok sofis ini orang-orang yang merasa sudah tahu, kadang-kadang sok tahu pada zaman itu. Jadi ini yang kalau di dialog-dialognya Sokrates banyak jadi mitra diskusi. Tapi ya toh begitu bagusnya mereka ini ya ketika digiring berpikir, ketika menyimpulkan berbeda dengan kesimpulan sebelumnya ya biasanya mau. Karena ya betapapun mereka tidak bisa bantah lagi pikiran-pikiran yang sudah digiringkan oleh Sokrates tadi. Jadi ini untuk kelompok sofis. Termasuk ya pada para ilmuwan, politisi, seniman, dan lain sebagainya. Jadi ini sindiran bagi mereka. Kadang-kadang ilmuwan itu, seniman itu, politisi itu, pemahat itu zaman Sokrates kan di antara profesi yang dianggap tinggi pemahat, bikin patung-patung yang indah itu. Nah itu bagi Sokrates gaya tidak tahu ini sindiran. Mereka yang merasa tinggi dan penting karena menguasai satu saja disiplin ilmu. Jadi kosmolog, sofis, ilmuwan itu kan semuanya merasa sudah tahu. Dan Sokrates muncul, saya tidak tahu apa-apa. Oh itu antitesis yang luar biasa pada zamannya. Ketika semua orang sok tahu, kita tampil sebagai orang yang
saya kok tidak tahu apa-apa ya. Aku kok kuper banget ya. Aku kok kudet banget ya. Aku kok, oh itu gayanya Sokrates. Mbok tolong ngajari aku. Mbok tolong beritahu aku yang kamu share tadi loh maksudnya apa. Oh itu kalau kamu cuma copy paste nge-share-nya, oh itu kamu bisa jungkir balik kalau ditanya Sokrates. Tiba-tiba kamu nge-share, hati-hatilah, kiamat tidak lama lagi akan datang. Ciri-cirinya. Oh itu kamu bisa pertanyakan satu-satu, kamu uji satu-satu. Itu yang dimaksud kiamat itu apa? Wah itu bisa panjang urusannya. Jadi Sokrates nyindir orang-orang semacam ini, semacam para kosmolog yang merasa tahu segalanya, semacam kaum sofis yang bisa mempermainkan kebenaran, agak sombong merasa bisa. Termasuk para ilmuwan yang sebenarnya hanya menguasai satu bidang ilmu sih, tapi gayanya kayak menguasai semuanya. Belajar filsafat terus, wah, filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi kalian yang fakultas lain, bidang lain, di bawahku semua misalnya. Nanti yang kuliah pendidikan, loh, yo intinya ilmu itu ya pendidikan. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana ilmu bisa hidup? Semua ilmu itu ya pintu gerbang dan wadahnya pendidikan. Jadi dia paling penting. Nanti psikologi datang, oh yang paling penting itu ya manusianya dong, batinnya. Kalau batinnya rusak, orangnya stres, ilmu apapun tidak ada gunanya misalnya. Terus semua ilmu merasa penting. Kedokteran juga merasa paling penting. Nanti apalagi matematika juga menganggap dirinya paling penting. Biologi menganggap dirinya paling penting. Apalagi agama. Agama itu nomor satu. Semua ilmu harus tunduk di bawah ilmu agama misalnya. Nah ini cara-cara berpikir yang dikritik oleh Sokrates. Wong kita itu ngertinya satu bidang kok merasa tahu semuanya dan merasa paling tinggi. Cara ngeritik Sokrates bukan dengan cara menyerang mereka semua, tapi dengan cara dia tampil sebagai orang yang saya tidak tahu apa-apa. Coba beritahu saya, coba jawab ketidaktahuan saya. Ini langkah pertamanya Sokrates. Langkah kedua, Sokrates mengajukan namanya ironi. Jadi Sokrates itu pura-pura tidak tahu, memancing lawan bicaranya, biarkan dia merasa tahu, kemudian kita gali, kita giring pikirannya. Biarkan dia nanti menyimpulkan sendiri. Jadi jangan pojokkan dia, beri pertanyaan-pertanyaan sampai dia tergiring menyimpulkan sendiri. Nah, yang kedua ini namanya ironi. Jadi untuk bisa bertanya dan menggiring itu kan sebenarnya orang wawasannya harus tinggi. Kalau tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak mungkin bisa bertanya secara pas. Tadi ketika dia bilang tidak tahu, dari pertanyaannya sebenarnya kelihatan ini orang ini wawasannya luas. Itu yang disebut ironi. Jadi kadang-kadang lo yang tadi ngakunya paling pinter ternyata begitu diberi pertanyaan ini itu akhirnya tidak bisa jawab. Malah Sokrates yang bisa mengarahkan ke jawaban yang benar. Oh berarti sejak tadi yang lebih pinter itu ya Sokratesnya. Nah ini namanya metode ironi. Ngakunya tidak tahu padahal pinternya luar biasa. Baik, jadi nanti kalau gaya yang pertama mungkin teman-teman bisa. Cuma yang kedua ini saya tidak jamin. Kalau teman-teman malas baca, malas belajar, tidak bisa menampilkan ironi. Kalau tidak punya wawasan apa-apa, kayak tadi misalnya ada teman yang sekedar like and share, coba kamu bilang begitu maksudnya apa? Ya karena kita tidak punya wawasan apa-apa, ya temanmu jawab apa saja, nanti ya kamu percaya saja akhirnya. Kamu tidak bisa melakukan ironi. Tidak bisa mempertanyakan. Yang terjadi hanya tanya jawab satu arah. Untuk bisa seperti Sokrates ini yang bolak-balik, kemudian justru dia yang mengarahkan diskusi itu ya kamu tidak blank sama sekali. Kamu punya wawasan-wawasanmu sendiri tentang bidang itu.
Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, namanya konfutasi. Atau kalau bahasa Yunaninya elenchus. Jadi Sokrates, konfutasi itu Sokrates mengajak temannya mengungkap apa yang ada di pikiran, membuat dia mendefinisikan, membuat dia menguraikan apa yang ada di pikirannya. Kemudian Sokrates menyebut kekurangannya, kontradisinya, ndak pasnya. Oh, definisimu begitu tentang keadilan. Definisimu yang seperti itu ndak cocok kalau dalam situasi ini. Jadi dengan bantahan-bantahannya Sokrates ini, orangnya terus sadar. Berarti yang belum tahu itu aku. Nah, ini pinternya Sokrates. Orang jadi terpojok sampai dia sadar, ternyata aku yang belum tahu. Padahal selama ini aku merasa sudah tahu. Jadi setelah dihadapkan pada ironi, sekarang orang itu sendiri sadar dari bantahan-bantahannya Sokrates. Biasanya Sokrates memberi contoh-contoh, memberi ilustrasi-ilustrasi yang membuat orang ini sadar, berarti tidak begitu. Aku belum tahu berarti. Itu yang disebut konfutasi, langkah ketiga. Barulah yang keempat, maiotika, kebidanan tadi. Bareng-bareng melahirkan kebenaran. Jadi setelah orangnya sadar dia tidak tahu, terus Sokrates mengarahkan pelan-pelan sehingga kemudian ditemukan definisi bersama, kebenaran bersama. Jadi ini seperti bidan tadi. Jadi manusia itu seperti orang hamil. Sokrates yang membantu persalinannya sehingga bayinya bisa lahir. Bayi ini ya pengetahuan itu, kebenaran tadi. Jadi kenapa perlu bantuan? Sebenarnya orang ini tahu sudah, tapi belum bisa merumuskannya, belum bisa meramunya. Itu seperti orang yang sedang hamil, tapi sulit melahirkannya. Dalam banyak hal kan teman-teman sudah tahu sebenarnya, tapi kalau disuruh menjelaskan tidak bisa. Jadi berarti apa? Tugasnya Sokrates itu maiotika tadi, seperti seorang bidan, nonton sampai kelahirannya lancar. Itulah sebenarnya tugas utamanya filosof. Tidak sekedar minteri orang, menceramahi orang, bikin orang stres dan ruwet, tapi membantu orang menemukan kebenarannya. Dan ini menurut saya menarik karena kadang kebenaran itu di level tertentu sifatnya kontekstual. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saya datang pada kalian terus menceramahkan, kalian harus jadi orang yang sabar ya, jadi orang yang tawakal ya, tanpa ngerti situasimu. Jadi kalau saya tahu situasimu mungkin saya tidak akan menasehatimu sabar. Maka biar saya tahu apa, jangan kesusu memberi obat sebelum tahu penyakitnya. Berarti apa? Dialog tadi. Saling mengungkap, saling membuka diri. Bahkan bila perlu saling memberi masukan. Sehingga ketemu, yang benar itu ini ternyata. Yang pas itu ini ternyata. Nah ini langkah puncaknya itu namanya maiotika, kebidanan. Bagaimana orang bisa melahirkan kebenaran sendiri. Setelah itu dia pulang dengan puas karena aku sudah menemukan kebenaranku. Jadi bukan didikte oleh Sokrates, tapi dia nemu sendiri kebenarannya. Ini yang khas dari seorang Sokrates. Baik. Nah, secara umum kemudian bisa kita ringkas ada beberapa variabel
dalam metodenya Sokrates ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan metode ini, mungkin setelah ini mau ngumpul-ngumpul bareng di kafe mana, harus punya kualifikasi ini. Yang pertama apa? Harus punya minimal 3 sikap. Selain wawasan ya. Kalau wawasan itu pasti. Tanpa wawasan, tanpa pengetahuan sama sekali, sulit menggunakan metodenya Sokrates ini. Sikap yang penting apa? Yang pertama rasa ingin tahu. Yang kedua terbuka. Yang ketiga menghargai apapun gagasan orang. Tidak menghakimi. Kalau Sokrates itu gayanya menghakimi, itu begitu temannya ngomong keliru langsung mesti disalah-salahkan. Wah kamu sesat kamu kok mendefinisikan kok seperti itu. Mesti langsung dibegitukan. Tapi Sokrates tidak, dihargai. Jadi diawali dengan oke, kalau memang menurutmu keadilan itu begitu, bagaimana kalau dalam kasus yang seperti ini ya? Nah terus dia mikir lagi. Ya kalau dalam kasus yang seperti itu ya mungkin begini. Nah tapi kan kontradiksi dengan definisimu tadi. Katanya tadi keadilan itu begitu. Nah ini gayanya Sokrates. Jadi dia tidak menghakimi. Sampai dia terus iya ya kontradiksi. Nah berarti harus disempurnakan definisinya kemudian. Nah itu terus sampai ketemu sendiri. Itu gaya dia. Jadi menghargai pikirannya orang. Ya tentu saja yang paling dasar rasa ingin tahu. Jadi ini memang kunci ilmu, kunci filsafat itu rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahunya mati ya tidak jadi berkembang ilmunya. Kalau mental kita mental, ala Pak sudah tidak usah tanya-tanya, semuanya baik-baik saja tanpa ditanya macam-macam ya wis. Selesai urusannya. Tapi kan tidak ada peningkatan kualitas. Wong kita itu manusia pasti tidak sempurna. Yang bisa kita lakukan menyempurna. Tambah baik, tambah baik. Sampai titik final ya tidak mungkin. Tapi kan justru kemuliaan kita ketika kita jadi baik, lebih baik, dan lebih baik. Itu antara lain kalau kita siap mengevaluasi diri. Berarti apa? Rasa ingin tahunya harus hidup. Mana yang lebih benar? Mana yang salah dari yang aku selama ini? Nah, kalau Sokrates levelnya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga menemani yang lain, mempertanyakan diri dan menemukan kebenaran. Yang kedua tentu saja terbuka. Jadi pikiran yang terbuka. Tidak milih-milih referensi, tidak milih-milih sumber. Apapun yang datang diterima meskipun tidak ditelan begitu saja, ya dikritisi. Kamu pakai sumber ini, apa cocok? Kamu pakai referensi itu, apa ya cocok? Kamu pakai buku itu yang kamu pakai. Wong itu buku masak-memasak kok dipakai untuk menyelesaikan problem politik misalnya. Nah itu namanya terbuka tapi kritis. Banyak orang yang menutup diri sejak awal. Biasanya ya sederhana. Orang tertutup itu diantara cirinya logikanya pokoknya. Nah, logika pokoknya itu sudah tidak usah dibantah. Kamu minggir loh kalau ada orang pakai logika pokoknya. Pokoknya ini yang benar. Ya wis ngalah-ngalah. Kalau sudah pokoknya itu sudah tidak bisa dialog sudah. Berarti dia sudah tertutup. Selesai ceritanya kalau di situ. Loh kalau sahabat-sahabatnya Sokrates itu terus pakai logika pokoknya, ya selesai. Tapi Sokrates ini pinter kalau membuka pikirannya orang agar terbuka. Ceritanya Sokrates ini lucu. Jadi kalau sedang ngobrol itu isinya mesti penuh tertawa. Nggak kok tegang kayak orang dihakimi gitu. Nggak. Ngobrol santai-santai ketawa-ketawa sambil bongkar pikirannya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman tertarik bisa baca kan beberapa ada dialog-dialognya Sokrates, dialognya Plato tentang Sokrates yang diterjemah.
Itu ya meskipun terjemahannya tidak terasa lucunya sih, wong ya kaku bahasanya. Tapi anggap saja itu lucu lah, ya memang maksudnya lucu. Cuma kan ya bisa diterjemah dari Indonesia ke Inggris sudah dari Inggris ke Indonesia sudah luar biasa. Jadi 3 sikap ini harus hidup. Yang tidak ingin tahu, yang tertutup dan tidak kuat menghadapi perbedaan, tidak bisa menggunakan metode Sokrates ini. Ya mungkin silahkan cari metode yang lain. Terus ada beberapa kunci yang penting saat kita menjalankan metode Sokrates ini. Yang pertama apa? Tentu saja pertanyaan akan jadi kuncinya. Begitu pertanyaannya meleset, jelek, tidak fokus, selesai. Kualitas dialognya juga akan turun. Betapa pentingnya nanti posisinya Sokrates ini. Dia yang jadi tukang tanya. Dan tidak gampang. Jangan dikira lebih sulit jawab daripada bertanya. Justru kuncinya ada pada pertanyaannya. Begitu pertanyaannya keliru, ya sudah, selesai. Tidak mungkin ada jawaban yang relevan. Yang kedua, dalam dialog-dialognya Sokrates itu ada lagi yang jadi kunci apa? Contoh-contoh faktual. Baik yang cocok atau tidak cocok. Jadi Sokrates itu kalau diskusi ada orang ngomong apa, terus dia ngasih contoh fakta yang berbeda. Orangnya terus mikir lagi, iya ya, kok bisa beda ya. Cinta itu adalah ketika perasaan kita meluap-luap ingin memiliki saja apa yang kita cintai misalnya. Terus Sokrates mengatakan, gimana kalau ada seorang ibu atau orang tua yang anaknya disekolahkan jauh sekali, di asrama atau di pondok yang jauh. Apa itu buktinya cinta? Tadi katanya cinta itu ingin bersama, ingin memiliki terus. Ini kok malah dijauhkan. Kalau yang seperti itu gimana? Oh itu mikir lagi kan terusan. Wah berarti keliru ini definisinya. Berarti cinta itu bisa jauh, bisa dekat. Yang penting teringat terus. Ya mungkin nanti bisa ditampilkan fakta lagi. Gimana kalau ada suami nyari uang pusing, tidak dapat apa-apa. Akhirnya lupa sama istrinya, yang dipikir cari uang terus. Itu disebut cintanya hilang apa enggak? Oh itu kayaknya Sokrates. Pokoknya kamu jengkel loh mesti nih ketemu Sokrates ini. Tapi ikutilah. Nanti lama-lama kamu bisa ketemu, bisa mendefinisikan. Oh ini. Yang benar itu memang seperti ini. Jadi dia pintar memberi fakta atau counter fakta. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Katamu cinta damai, tapi kok seneng sekali kamu kalau ada rame-rame, kalau ada gegeran. Loh, tapi kan bukan berarti seneng dengan rame-rame itu membuktikan kita tidak cinta damai. Lah tapi terus apa ukurannya orang cinta damai itu? Apa kalau ngomong lembut? Kan ada orang ngomongnya lembut tapi nyelekit. Yang lembut tapi tidak nyelekit, Pak. Lembut tidak nyelekit sih, tapi begitu dipikir-pikir sebenarnya itu merendahkan kita itu. Terus kita marah, terus gimana? Oh itu gayanya Sokrates. Jadi mengejar kita terus sampai kita sampai pada kebenaran. Dan jangan lupa ini yang agak sulit yang ketiga ini, kemampuan merangkum dan menyimpulkan. Ketika kamu menjelaskan pada Sokrates bla 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 bla, terus dia bilang, oh berarti maksudmu ini ya. Itu berarti dia menegaskan. Yang kamu omongkan panjang lebar tadi sebenarnya kan intinya ini toh. Nah ini pinter kalau Sokrates, merangkum dan menyimpulkan. Kadang-kadang kan kita tidak terlalu canggih di situ. Orang ngomong panjang lebar, oh berarti yang diomongkan itu intinya ini loh. Nanti intinya lebih panjang dari omongan tadi. Jadi disuruh menyimpulkan malah ceramah sendiri. Nah itu kan ada yang seperti itu. Nah kalau Sokrates pinter ya, dari uraian panjang terus ketemu, oh intinya ini. Nah itu kalian latihanlah
Gayanya Sokrates ini menarik untuk kita menemukan kebenaran. Baik, kita lihat ya salah satu contoh fragmen ketika Sokrates ngobrol dengan temannya. Misalnya, ini misal. Misalnya suatu ketika Sokrates tanya, apakah bohong itu sesuatu yang pasti buruk? Tentu saja. Tuhan pun memperingatkan kita bahwa bohong itu buruk. Apakah semua bohong itu buruk? Ya jawaban temannya, ya tentu saja. Baik. Nah, ini yang fakta tadi. Bayangkan seandainya ada seorang ayah di hadapan anaknya yang sakit. Yang anak ini menolak minum obat. Akhirnya ayah tersebut menaruh obat di tempat anaknya biasanya minum. Terus waktu anaknya tanya, Pak ini isinya apa kok warnanya beda? Terus bapaknya bilang, ayahnya tadi bilang, oh ya ini minuman seperti yang kamu minum biasanya, tidak kecampur apa-apa, ya mungkin warnanya saja agak beda. Ini kan bohong. Nah pertanyaannya Sokrates, kalau semua bohong itu pasti buruk, apa yang dilakukan ayah ini pasti buruk? Itu kan dia sedang bohong. Wah nanti kalau tujuannya, ya itu tidak bohong, itu kan tujuannya baik. Berarti teorinya sekarang ganti. Bohong itu buruk kecuali tujuannya baik. Kalau temannya jawab, iya, kamu cari contoh. Ada orang bohong yang tujuannya baik, padahal itu bohong. Suami pulang ke rumah, terus kamu selingkuh ya, padahal selingkuh. Terus dia bilang, enggak, kata siapa saya selingkuh. Tujuannya apa kok dia bohong? Biar keluarganya terjaga. Jadi biar tidak ada rame-rame, tidak ada kasus menghancurkan keluarga, nanti nama baik keluarga besar juga jatuh. Saya tak bohong sajalah. Apa memang begitu? Bahwa bohong itu buruk kecuali tujuannya baik? Ataukah tujuan yang baik ini perlu diklasifikasi lagi? Atau seperti apa? Nah, di sini kamu mulai puyeng sekarang kan mendefinisikan apa itu bohong. Jadi ini gayanya Sokrates. Oke, nanti bisa kamu praktekkan kalau ingin membuat stres orang itu kamu. Tapi ini perlu kecanggihanmu punya banyak fakta data yang luas. Makanya saya bilang tadi ya kamu harus wawasanmu luas untuk bisa melakukan ini. Tapi dengan cara ini pelan-pelan kamu ketemu definisi yang utuhnya, kebenarannya yang sifatnya universal. Itu yang dicari oleh Sokrates. Kalau ini konkret, saya potong dari dialognya dengan Euthyphro. Ini saya potong tentang kesucian. Ini kan menarik. Kita itu kan tiap hari juga sering ngomong kata-kata suci. Suci itu apa sih? Gitu. Kalau kamu tak tanya itu mesti ya bingung. Misalnya Al-Quran itu sering kita sebut kitab suci. Yang suci dari Al-Quran itu apanya? Itu kamu harus bahas. Sama ndak kata-kata kitab suci dengan di depannya kamar mandi sana ada tulisan batas suci. Nanti ada mahasiswi bilang aku masih suci. Ayo, definisimu tentang suci itu apa? Sama ndak dengan sakral misalnya? Atau itu hanya beda kata saja atau apa? Ya makanya dia tanya begini. Ini setelah tanya definisi dia bilang, kan Sokrates minta contohnya suci apa? Kata Sokrates sekarang begini, saya tidak memintamu untuk memberi contoh kesucian itu apa. Tetapi coba identifikasi sesuatu itu disebut suci kalau bagaimana? Kan ada yang kamu sucikan, ada yang tidak kamu anggap suci. Yang kamu anggap suci itu cirinya apa? Yang tidak suci itu cirinya apa? Selain tadi macam-macam jenis suci tadi. Pasti ada karakteristik yang dimiliki oleh semua benda suci sehingga dia disebut suci. Dan karakteristik yang membuat benda itu tidak suci atau najis. Nah, coba beritahu saya cirinya apa. Sampai di sini kita bisa lama diskusinya. Terus sahabatnya jawab, yo intinya beginilah. Sesuatu itu suci
ketika dicintai, diinginkan oleh dewa-dewa. Dan sesuatu yang dibenci oleh dewa-dewa itu najis. Kata Utipro, saya kira begitu. Wah, bagus sekali pendapatmu Utipro. Ini muji sebenarnya, itu bagian menggaris. Padahal itu sebenarnya mau menjatuhkan. Jadi dipuji dulu, ditinggikan dulu. Wah, sekarang kau memberikan jawaban yang aku inginkan. Ayo sekarang kita uji ya. Benda yang dicintai oleh dewa-dewa adalah suci, dan benda yang dibenci oleh dewa-dewa adalah najis. Dan suci itu kebalikannya najis. Kebalikannya tidak suci. Begitu kan maksudmu? Iya. Nah, padahal sebelumnya, ini di pendapat sebelumnya, Etipro bilang ada beberapa hal yang dibenci oleh dewa ini tapi disukai oleh dewa itu. Jadi mungkin kalau dewa laut itu sukanya ini, tapi ini yang disukai oleh dewa laut itu dibenci oleh dewa petir. Nah, itu penjelasan Utipro sebelumnya. Nah, di sini terus kelihatan jadi inkonsisten. Lah bagaimana kalau ini suci menurut dewa A tapi tidak suci menurut dewa B? Benar suci enggak? Suci itu ada di barangnya atau di pikiranmu? Itu gayanya Sokrates sudah. Kamu kalau ingin cepat pinter, coba pakai gaya ini diskusinya. Jadi diskusi yang berpikir. Ada bahan oke, tapi bahan itu referensi, bukan untuk dikutip saja. Karena kadang mahasiswa itu kalau diskusi merasa sudah tuntas kalau sudah ngutip pikirannya orang-orang besar. Sejauh yang saya tahu, Sokrates itu bilang begini. Itu nanti terus kamu, temanmu tidak berani bantah sudah ada kutipannya Sokrates, saya tidak berani. Itu strategi yang pernah dulu saya pakai zaman saya mahasiswa. Itu ada lomba debat P4 yang antar mahasiswa baru. Wow, waktu debat itu yang lain pakai argumen canggih-canggih, saya ngutip tapi ngawur. Ini saya baca menurut pendapatnya Gus Dur di tulisan, padahal Gus Dur enggak nulis itu sih. Tapi teman-teman yang lain mendengar referensi dari Gus Dur, dari Nurholis Majid, ngeri sudah. Wah, ini mesti kelas tinggi ini. Saya nyerah ini mesti. Jadi kamu lebih terpesona oleh rujukan-rujukan, kutipan-kutipan, bukan kemampuan analisisnya. Nah, ayo latihan jadi kayak Sokrates ini. Latihan mengelola data, mengelola ide untuk membantu kita sampai pada kebenaran. Ini gayanya Sokrates. Baik. Nah, mungkin masih ada 2 slide lagi. 6 pertanyaan gaya Sokrates. Ini nanti konsep pertanyaannya Sokrates ya. Yang pertama apa? Menyelidiki implikasi dan konsekuensi dari yang disampaikan orang. Misalnya bertanya, apakah ini masuk akal? Yang kamu sampaikan ini rasional enggak sih? Masuk akal enggak sih? Argumennya apa? Alasannya apa kalau masuk akal? Ini namanya membahas implikasi. Yang kedua, apakah data yang kamu sampaikan itu cocok enggak dengan tema kita? Karena kadang-kadang ada yang memberi argumen, memberi data yang enggak nyambung, enggak relevan. Maka ditanyakan juga kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataannya. Yang kamu omongkan ini faktanya mana? Faktualnya mana? Dan ditanyakan juga yang terakhir konsekuensi dari pernyataan itu. Kamu berani ngomong seperti itu, sudah mempertimbangkan enggak konsekuensinya apa? Ya konsekuensi itu ya enggak harus konsekuensi faktual, konsekuensi logisnya juga. Karena kamu menyimpulkan bahwa ini adalah itu, berarti yang berhubungan dengan itu berarti juga salah. Nah, ini namanya konsekuensinya. Jadi karena berani diputuskan misalnya bahwa
rokok itu sesuatu yang merusak, bisa tidak disimpulkan konsekuensinya semua yang berhubungan dengan rokok adalah hal yang negatif. Nah itu kan namanya konsekuensi. Jadi tidak sekedar sesuatu itu, tapi relasi jauhnya juga harus dihitung konsekuensinya. Karena kamu bilang bahwa kuliah yes, pacaran no misalnya. Coba kamu hitung konsekuensinya. Berarti kalau ada cowok ganteng atau mahasiswi cakep seperti apapun nembak ke kamu mesti nolak ya. Konsekuensinya kan itu, karena pacaran itu no. Kamu mesti tidak ingin kuliah sambil pacaran. Berarti kalau ada urusan apapun, kalau itu berhubungan dengan kuliah, ya kuliahmu kamu nomor satukan, yang lain minggir dulu, apa begitu. Itu namanya konsekuensi. Misalnya kalau kamu tadi bilang kuliah itu nomor satu, kalau orang tua gimana? Orang tuamu meminta, sudah tidak usah kuliah saja, pulang saja, duitnya bapak habis misalnya. Itu kan ini namanya konsekuensi dari pernyataan. Apa iya begitu? Yang kedua, gayanya Sokrates juga kadang-kadang mempertanyakan pertanyaan. Kalau ada orang tanya, terus dia tanya. Ini kayak saya lupa berapa waktu yang lalu ada kasus, kenapa kok kamu tanya itu? Jadi, menurutmu mengapa kok aku menanyakan ini? Apa maksud pertanyaan itu? Karena kadang-kadang ada pertanyaan itu yang ingin tahu, ada pertanyaan mempertanyakan, ada pertanyaan retoris, ada pertanyaan. Ini harus tegas dulu. Kamu ini memang bertanya, ingin tahu atau nguji aku? Atau retoris, sebenarnya jawabannya sudah jelas atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Jadi kan kadang-kadang di dialognya Sokrates ketika dia tanya ke temannya balik tanya. Lah kalau menurutmu gimana kok kalau ini salah terus? Nah dia tanya, wong aku tadi tanya ke kamu kok balik tanya ke aku. Maksudnya pertanyaanmu itu apa? Kamu nyerah, tidak bisa jawab lagi atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Terus mengklarifikasi konsep. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Term-term konsep definisi itu harus tegas dulu. Apa maksudnya, apa definisinya? Apa hubungannya dengan yang kita bicarakan? Kemudian pertanyaan-pertanyaan asumsi. Orang berpikir itu kan biasanya ada asumsinya. Kalau tidak ada asumsinya kita tidak bisa berpikir jauh. Asumsi itu hal-hal yang jangan dibantah. Kalau dibantah nanti bangunan argumennya gagal. Itu kan asumsi. Sosiologi misalnya mengasumsikan manusia itu makhluk sosial. Selalu butuh orang lain. Ini asumsi. Nah, ketika kita membahas sesuatu asumsinya apa? Kayak kita ini ngaji filsafat, asumsinya ya berpikir itu mutlak. Filsafat itu penting. Ini namanya asumsi-asumsi. Yang tidak ditanyakan lagi. Nah, dalam setiap bangunan argumen selalu pasti ada asumsi. Kemudian pertanyaan untuk menyelidiki alasannya apa, buktinya apa, mengapa itu terjadi, bukti pendukungnya apa, dan lain sebagainya. Terus ada lagi pertanyaan tentang sudut pandang. Kalau pandangannya begitu, pendapatmu begitu, kira-kira dengan pendapat itu yang diuntungkan siapa, yang rugi siapa? Mengapa menurutmu pendapat ini lebih baik daripada pendapat itu? Apa sih bedanya pendapat ini dari pendapat itu? Nah, ini namanya mempertanyakan sudut pandang. Kalau sudut pandangmu seperti itu kira-kira yang diuntungkan kubu mana? Kamu sengaja atau enggak sih menguntungkan kubu tadi itu? Atau sebenarnya ya implikasi saja dukungan keuntungan itu dan lain sebagainya. Ini pertanyaan ala Sokrates. Jadi silahkan kamu latihan. Tadi kan kuncinya ada di pertanyaan-pertanyaan. Ini rumus-rumus pertanyaan dari Sokrates. Ada 6 gaya. Kalau ada yang ingin detail tentang cara bertanya yang benar, boleh diulang rekaman ngaji filsafat.
Kita pernah membahas satu sesi penuh tentang cara bertanya. Itu teorinya panjang. Nah, tadi saya bilang silahkan kalian bikin Socratic Circle. Sebanyak mungkin kalian mampu. Untuk apa? Kemampuan melatih kecerdasan. Kemampuan meningkatkan daya analisis. Ya meskipun nanti nama circle-mu tidak harus Socratic Circle, nanti jadi Socratic Circle semua. Tapi bikin kelompok-kelompok kajian, diskusi sesama kalian saja. Syaratnya apa dalam Socratic Circle itu? Latihanlah jadi pendengar yang baik. Kunci utamanya ini tadi. Kalau tidak ada yang siap jadi pendengar yang baik, tidak siap berbeda, ya mending tidak usah bikin Socratic Circle. Kemudian ciri kedua Socratic Circle itu bicaralah yang jelas. Latihan ngomong yang mudah dipahami dan jangan rebutan ngomong. Satu orang satu waktu. Socratic Circle ini bikin selonggar mungkin, jangan terlalu kaku. Satu orang 1 menit ya. Kamu sudah ngomong 1 menit, sudah ganti. Enggak. Bikin bebas saja, santai saja, giliran. Nah ini untuk yang waktunya longgar ya. Jadi jangan dibatasi, luahkan semua yang ada di pikiranmu. Kalau sudah kamu selesai, ada yang nanggapi yang lain enggak? Ada. Nah, itu caranya begitu, giliran. Ciri ketiga sifatnya terbuka. Jadi enggak harus terlalu diatur. Kalau di dialognya Socrates itu bisa saling menyaut, tapi gantian. Tidak rebutan. Ya karena mungkin memang ditulis oleh Plato tertib kayak naskah drama. Jadi rasanya memang saling memberi waktu untuk bicara. Tapi terbuka, tidak ada batas-batas. Dan dihargai. Jadi kalau teman-teman membaca dialognya Socrates itu pendapat apapun, pendapat siapapun dihargai. Tidak ada yang tiba-tiba dihakimi. Wah, bodoh kamu, wah sesat kamu, wah ngawur kamu, tidak ada yang begitu. Jadi selalu dihargai. Ya kayak tadi, wah bagus ini jawaban yang saya tunggu. Ayo kita uji sekarang jawabanmu. Nah, ini menghargai namanya. Jadi tidak menghakimi. Kemudian Socratic Circle itu bicara apapun pastikan punya argumen. Silahkan mempertahankan pendapatmu, tapi yang berargumen. Yang membantah juga begitu, dengan argumen. Biar tidak asal-asalan. Jadi paling tidak dasar argumennya adalah kemasukakalan. Iya ya, yang kamu omongkan itu masuk akal, itu minimal itu. Meskipun tidak ada rujukan ke kitab-kitab besar atau tokoh-tokoh besar, paling tidak reasoningmu masuk akal. Ya kayak Socrates tadi loh. Katanya orang jujur itu mutlak, tidak boleh bohong. Tapi dalam kasusnya bapak tadi apa ya? Bohong itu jelek. Tapi dalam kasus suami tadi apa ya? Bohong itu tetap bersyarat dan lain sebagainya. Nah ini caranya. Nah yang terakhir, Socratic Circle itu rumusnya apa? Hindari percakapan sampingan. Percakapan sampingan itu lagi enak-enak bahas keadilan, tiba-tiba bahas harganya gorengan misalnya. Wah, gorengan sekarang kok mahal ya. Lu tadi ngomong keadilan, tiba-tiba ganti tentang gorengan. Jadinya tidak produktif diskusinya. Nanti pikirannya terdistraksi kemana-mana. Jadi ya mungkin ada hubungannya dengan gorengan, tapi kan tidak ke situ fokusnya. Mungkin gorengannya ilustrasi saja, tapi jangan dilanjutkan bahas gorengan. Arahnya untuk bahas keadilan tadi. Nah, itu caranya begitu. Kita itu mungkin semangat kadang-kadang bikin circle diskusi semacam ini, tapi biasanya yang lebih rame kan percakapan sampingannya. Jadi lagi asik-asik diskusi, gimana kamu sudah nembak apa belum sama yang itu? Terus bahas tembak-tembakan akhirnya kan. Lupa tema utamanya. Nah,
Ayo ya sekali-sekali bikin semacam Socratic Circle. Di circle kalian saja sendiri masing-masing. Berdua juga tidak apa-apa. Mungkin yang di kos-kosan sekamar berdua latihan. Yo awalnya tema jangan berat-berat. Tema sederhana yang sama-sama menguasai. Terus saling menguji. Ini membuat kita produktif. Tidak hanya cerdas. Jadi kita terlatih mengejar kebenaran dan memproduksi gagasan-gagasan baru. Meskipun tetap bertanggung jawab. Jadi boleh setuju, boleh tidak setuju. Ya di situ ada kalimat yang sering dipakai oleh Socrates misalnya, I agree with you but would like to add. Aku setuju tapi saya ingin nambah beberapa fakta misalnya. Atau I disagree, aku tidak setuju karena saya kok ketemu fakta seperti ini. Atau kalau bingung ya bilang I'm confused by. Aku bingung dengan kata-katamu yang tadi. Katanya A, tapi sekarang kamu bilangnya B. Nah, itu jadi kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh Socrates. Silahkan dilatih gaya Socrates ini yang orang mengenalnya sebagai metode dialog. Yang targetnya memang latihan menemukan kebenaran sendiri, latihan berpikir yang filosofis. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini tentang metode dialog. Minggu depan kita bagian terakhir dari kisahnya Socrates ini kita akan membahas buku terakhir yang membahas kematiannya Socrates, yaitu Apologi. Baik, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.